Mereka mengobrolkan banyak hal hingga tak terasa tiba di sebuah kawasan elit. Kawasan yang hanya dihuni orang-orang kaya tertentu saja. Rumah Pak Immanuel tampak lebih besar dari rumah-rumah lain. Ia bahkan memiliki 4 rumah utama dan halaman yang sangat besar. Baik itu di depan ataupun di belakang. Katanya Pak Immanuel itu duda. Ya, iya duda. Memangnya kenapa, Tun? Kamu pengen PDKT? Oh, enggak gitu, Tuan Khalid. Maksud saya kan Pak Immanuel duda. Tapi kok punya rumah sebanyak ini? Ya namanya juga orang udah kelebihan duit. Atun manggut-manggut saat majikannya memberikan sebuah penjelasan singkat. Tiba-tiba saja ponsel Khalid berdering saat mereka akan menurunkan barang-barang. Pun demikian ketika sebuah mobil pikap besar berhenti di belakang mobil yang dikendarai oleh Hasanah. Ya, Pak Immanuel. Kami baru saja tiba di rumah utama. Bodyguard ini ingin membantu kami menurunkan semuanya. Aduh, mohon maaf banget, Khalid. Mohon maaf. Kenapa, Pak Immanuel? Jadi begini, karena akses di rumah saya agak sulit dituju. Jadi kemungkinan acaranya itu akan diselenggarakan di apartemen. Apartemen yang ada di pusat kota itu. Jadi gimana? Bukankah kita udah siap-siap semuanya? Sudah disetting di sini, kan? Pak Khalid tenang aja. Saya udah suruh banyak orang untuk bantuin display dan segala macamnya. Orang-orang Pak Khalid cuma harus fokus masak aja. Nanti saya share lokasi. Ya. Tanpa babi bu, Pak Immanuel mematikan ponselnya. Rasanya Khalid ingin marah. Kenapa ya? Orang yang kedudukan kekuasaan dan kekayaannya lebih tinggi daripada kita terkadang bertindak semena-mena. Iya, Tuan. Memang kadang-kadang seperti itu. Kalau saya gimana, Tun? Wah, kalau Tuan Khalid mah 2 jempol. Ucap Atun memberikan pujian. Jadi atasan kalian sudah beres-beres? Sudah, Tuan. Kenapa gak bilang dari tadi? Mohon maaf, Tuan. Kami pikir. Ucap salah seorang bodyguard bernama Alex. Ya sudah, biar kami berangkat sekarang. Takutnya gak tepat waktu. Hasanah meninggalkan bangku kemudi. Khalid memang tak pelit untuk mengajarkan ilmu apa-apa saja kepada sopir. Bahkan asisten rumah tangganya. Hasanah bahkan sudah 3 tahun lebih belajar mengemudikan mobil mewah. Khalid sebenarnya masih merasa kecewa, tetapi tak ingin menunjukkannya kepada kelima orang yang diajaknya dalam proyek itu. Karena jika Khalid menunjukkan kekesalan, jatuhnya ia tak bersifat profesional. Apalagi sama sekali tak ada wajah-wajah lelah pada kelima orang wanita itu. Wajar aja Tuan terjadi hal seperti ini. Kami gak apa-apa kok. Kami juga mengerjakannya dengan hafan. Bener enggak? Ucap Bu Asri yang duduk di bangku belakang. Semua membenarkan. Mereka harus sedikit lebih sabar. Setengah jam berkendara akhirnya tiba di kawasan apartemen mewah milik Pak Immanuel. Mereka membawa barang belanjaan itu lewat lift barang. Sementara ada yang sudah membantu ke-6 orang yang bertugas untuk mengawasi perjamuan makan menggunakan lift lainnya. Lalu, tiba di lantai ke-17. Pak Immanuel sudah menunggu di tempat. Sejurus kemudian beberapa orang yang sedang bekerja mempersiapkan semuanya tampak berpamitan pulang. Nah, sekarang giliran tim Pak Khalid untuk mengerjakan semuanya. Jangan khawatir. Ya. Karena sepertinya baik Asri, Atun, Hasanah, dan Sri berusaha untuk melindungi Humaira dari tatapan nakal Pak Immanuel. Sopir menurunkan barang-barang belanjaan yang dibeli di pasar tradisional berkualitas bersama beberapa anggota keamanan Pak Immanuel. Atun, Hasanah, dan yang lain terpukau memandangi berbagai macam hiasan dan ornamen-ornamen yang memenuhi apartemen mewah yang mirip seperti istana itu. Luar biasa megah banget. Gadis-gadis miskin itu merasa minder walaupun sebenarnya keadaan itu tak berbeda jauh dengan keadaan yang ada di rumah majikannya. Bedanya mereka baru kali ini berkunjung ke rumah Pak Immanuel yang terkenal parlen, kaya raya, tetapi terkadang semena-mena dan kasar. Kelima orang wanita yang datang bersama Khalid menuju dapur. Mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang dibantu oleh beberapa orang asisten rumah tangga yang juga bekerja di apartemen itu.
Humaira tampak sedikit kikuk mengatur semuanya. Ia merasa lebih aman, nyaman, dan fleksibel ketika berada di rumah Eliza. Tapi, aku harus profesional. Ucap Humaira bergumam dalam hati sambil memasang celemek plastik berwarna merah muda. Humaira juga memastikan semua orang-orang yang membantunya menggunakan sarung tangan, penutup kepala, dan celemek sebagai standar. Mereka meminimumkan obrolan-obrolan tak penting. Berkomunikasi dengan tatapan mata dan gerakan tangan agar semua selesai tepat waktu. Tiba-tiba saja Khalid mendapatkan telepon dari seseorang yang sepertinya amat penting. Sebenarnya Khalid terlihat enggan meninggalkan asisten rumah tangganya dan Humaira di apartemen itu. Tetapi Khalid mengatakan bahwa tak apa jika Khalid meninggalkan mereka sebentar. Bener nih nggak apa-apa. Bu Asri, Atun, Hasanah, Sri, Maira. Nggak apa-apa, Tuan. Silakan. Saya sebentar aja ya. 1 jam aja soalnya ada yang perlu tanda tangan saya. Ucap Khalid tak henti-hentinya memandangi ponselnya. Pak Immanuel tersenyum. Entah apa artinya senyuman itu. Ia merasa senang. Tinggal menyingkirkan beberapa orang lagi. Gumam Immanuel menyunggingkan senyum yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Setelah berulang kali mengatakan bahwa ia hanya akan pergi sebentar, akhirnya Khalid pergi menemui seseorang. Pak Immanuel lalu tampak menerima panggilan telepon sambil mondar-mandir di dekat dapur. Atun, Hasanah, dan yang lain tak mau ambil pusing. Akan tetapi, ketika Pak Immanuel berteriak bahwa ada beberapa barang yang ketinggalan, asisten rumah tangga Khalid itu tampak terkejut. Padahal kita semua udah periksa, ya. Tanya Atun kepada yang lain dan yang lain pun membenarkan. Aduh, gimana sih kalian kerjanya? Katanya ada barang-barang yang ketinggalan di bawah. Cepat ambil. Baik, Pak. Baik. Nanti kami ambil. Atun dan Hasanah bergegas turun. Immanuel tersenyum lebih lebar. Hanya tersisa Bu Asri, Sri, dan Humaira di sana. Lalu, terdengar dering telepon lagi. Oh, kamu asistennya Khalid? Ya. Gimana? Gimana? Ada yang ketinggalan lagi. Susah buat diangkat. Waduh, gimana ya? Soalnya asisten-asisten saya lagi sibuk juga di luar mengurus pesanan appetizer. Sri dan Bu Asri saling pandang saat Pak Immanuel menuju keduanya. Hai, teman kalian minta bantuin angkat-angkat. Tolong dibantu. Tapi, Pak, jangan tapi-tapilah, cepetan. Nanti pekerjaannya nggak beres tepat waktu. Saya temenin mereka juga ya, Pak. Ucap Humaira. Terus kalau semuanya pergi, kosong melompong. Siapa yang tanggung jawab di sini? Enggak profesional banget, sih. Kok bisa ya Khalid mempekerjakan orang-orang kaya kalian? Ucap Pak Immanuel sengaja memberikan kata-kata yang mengintimidasi. Humaira lalu mendorong Bu Asri dan Sri untuk meninggalkan dirinya. Cepetan perginya. Jangan lama-lama. Kalau Pak Immanuel marah, bisa-bisa nanti kerjaan Pak Tuan Khalid enggak lancar. Bener juga sih. Enggak apa-apa. Maira kamu ditinggal di sini? Iya. Enggak apa-apa, Bu Asri. Tapi Bu Asri sama Sri jangan lama-lama. Ya. Kalian ngomongin apa sih? Kalian takut sama saya? Saya ini enggak gigit. Bukan vampir. Bukan monster. Lagian jangan takutlah. Sebentar lagi Eliza akan datang. Humaira merasa lega mendengar nama itu, lalu meminta Bu Asri dan Sri untuk buru-buru menyusul Atun dan Hasanah ke bawah. Ketika semuanya sudah sangat sepi, Pak Immanuel berjalan menuju keluar rumah dan menyuruh beberapa orang untuk keluar dari apartemen itu. Humaira pikir masih ada orang lain di sana sehingga ia merasa tenang. Akan tetapi, ketika terdengar suara derap langkah sepatu mahal yang datang dan dekat ke arah dapur, Humaira terkejut melihat senyum seringai Pak Immanuel yang seolah menunjukkan wajah aslinya. Pak Immanuel mendekat, mencoba mengusap pipi Humaira pelan. Humaira menepiskannya dengan kasar dan melotot. Jangan gak sopan ya, Pak. Aduh, jangan sok jual mahal deh. Aku tahu banget sejak pertama kali kita bertemu di arisan Eliza.
kamu sudah menaruh hati kepadaku. Bukan? Aku ini duda dan aku dengar-dengar kau sudah akan berpisah dengan suamimu. Jetty, apakah kau mau? Pak Immanuel mencoba untuk mendekati Humairah. Napasnya memburu. Eliza yang baru datang berusaha mengetuk pintu, tetapi sama sekali tak ada jawaban. Pintu terbuka beberapa jengkal. Wanita cantik itu menerobos masuk tak bersuara. Niatnya ingin mengejutkan Humairah dan yang lainnya. Tetapi ada sebuah adegan di dapur yang membuatnya terkejut. Adegan di mana kolega suaminya sedang menggoda sahabat baiknya. Eliza bukannya mencoba untuk menggagalkan adegan berbahaya itu, tetapi malah tampak berjalan mundur perlahan meninggalkan dapur menuju ruang tamu dan akhirnya menutup pintu sambil berjalan berjingkat. Padahal tampak terpampang nyata di hadapannya Humairah yang ketakutan dan sedang memegang pisau. Eliza, kamu ngapain? Bukannya masuk malah jalan mundur tim-tim kayak maling aja. Ada apa? Tanya Khalid membuat Eliza terkejut bukan main. Khalid mendengar suara benda-benda yang terjatuh, lalu disusul teriakan Humairah. Buru-buru pria berperawakan besar tinggi dengan tubuh yang atletis itu menerobos masuk walaupun Eliza terlihat menghentikannya. Jangan, Mas, jangan. Nanti kau akan dianggap kriminal. Ini rumah kolegamu. Aku tak peduli itu, Eliza. Kau tak mendengar Humairah berteriak dari dalam sana? Ucap Khalid sambil berlari mencari titik di mana Humairah berada. Saat itu Humairah tengah mengacungkan sebuah pisau dapur ke arah wajah Pak Immanuel. Ada apa? Humairah? Tanya Khalid. Pak Immanuel yang tak berhasil menggoda Humairah tampak berang, lalu membalikan fakta dengan menghina Humairah. Lihatlah wanita yang kau bawa ini, Khalid. Berani-beraninya dia menggodaku dan sekarang di hadapanmu ia berlagak sebagai korban. Dari mana kau mendapatkan wanita ini? Benar-benar payah dan rendahan. Ucap Pak Immanuel sambil membuang ludah ke sisi kiri. Humairah menggeleng. Air matanya tumpah ruah di atas pipinya yang putih dan bersih. Enggak seperti itu, Pak. Maira bukan wanita seperti itu. Sebenarnya Pak Immanuel lah. Kau jangan memfitnah, Humairah. Mana mungkin pria terhormat seperti Pak Immanuel mau menggodamu? Ucap Eliza. Tentu saja perkataannya itu bisa terdengar jelas di telinga Khalid, Humairah, dan kelima orang asisten rumah tangga yang sudah kembali. Mereka kebingungan atas apa yang terjadi. Padahal baru beberapa menit saja meninggalkan apartemen mewah itu sudah terjadi sesuatu yang tak mengenakan. Eliza, kenapa kamu tak percaya kepada temanmu sendiri? Kenapa malah percaya kepada pria hidung belang itu? Tanya Khalid meninggikan suaranya. Mas ini gimana? Bukannya belain kolega Mas malah belain Humairah. Tentu saja aku lebih percaya Humairah, Eliza. Sudah. Tak usah ribut di sini. Kalian benar-benar payah. Tak usah dilanjutkan. Kau akan kehilangan investasimu, Khalid. Ucap Pak Immanuel berang. Khalid tak mempedulikan itu semua. Ia menarik pergelangan tangan Humairah dan meninggalkan apartemen mewah itu segera. Aku tak peduli. Aku bahkan tak ingin melihat wajahmu lagi. Aku juga ikhlas jika harus kehilangan separuh kekayaanku. Oh ya, kau tak perlu menyalahkan Humairah. Semua akan diurus oleh pengacaraku. Walaupun kau orang besar, Pak Immanuel, aku yakin sekali kaulah yang sudah bersalah akan hal ini. Jangan menghalang-halangi orang-orang yang akan datang untuk memeriksa CCTV rumah ini. Semua akan terbukti siapa yang bersalah. Jika suatu hari nanti kebenaran-kebenaran akan muncul, kau harus bersiap untuk meminta maaf kepada Humairah. Satu lagi, jangan semena-mena memperlakukan wanita yang tak berdaya, Pak Immanuel. Ingat, nun jauh di sana kau masih memiliki seorang putri. Tentu kau tak rela jika putrimu diperlakukan seperti itu oleh seorang pria. Bukan? Khalid membanting pintu. Atun, Hasanah, Sri, dan Bu Asri tergopoh-gopoh berlari mengejar. Sementara Eliza yang menyayangkan putusnya hubungan itu masih berusaha untuk membujuk Pak Immanuel. Akan tetapi, Pak Immanuel sepertinya sudah malu. Ya, siapa yang tidak malu?
Nyatanya memang dialah yang bersalah dan status pengecut mungkin akan terlabel di keningnya karena tidak mau mengakui sesuatu yang sudah ia lakukan. Eliza meninggalkan Pak Emmanuel dengan perasaan yang bimbang. Tetapi tiba-tiba saja sebuah pesan chat masuk di ponsel yang membuatnya tersenyum. Halo, Eliza. Ini aku Adam. Gimana kalau siang ini kita makan siang bersama? Terserah di restoran mana saja yang penting kamu menyukainya. Eliza urung mengejar Khalid dan keempat orang asisten rumah tangganya. Mungkin Khalid sedang mengantar Humaira untuk pulang. Sementara Eliza malah pergi ke arah lain untuk bertemu dengan Adam. Di dalam mobil, Eliza melakukan panggilan telepon, lalu tersenyum dengan manis saat wajah tampan Adam mengudara di layar ponselnya. Kamu sukanya makan apa? Kalau aku tuh terserah aja. Mau makan food, asal jangan ini food aja. Soalnya aku nggak suka. Ucap Adam tertawa sangat renyah. Eliza mengangguk, lalu tampak berpikir dengan keras. Cari dan hunting-huntinglah sesuatu di kota yang lain. Di kota yang lain. Kau ingin makan di luar kota? Ya begitulah. Supaya terkesan lebih penuh perjuangan. Soalnya kalau makan di restoran yang dekat-dekat sini kayaknya udah biasa aja. Nanti kamu kabarin aku. Ya. Ucap Eliza mematikan ponselnya. Mobil entah berbelok menuju ke arah klinik perawatan tempat ia pernah melakukan sesuatu beberapa waktu lalu. Resepsionis mengenali wajah Eliza yang sering datang ke klinik kecantikan itu. Eliza mencari Okta, tetapi menurut penuturan resepsionis Okta sudah tak bekerja lagi di sana. Kita masih banyak terapi-terapis yang lain. Nyonya Eliza, yang lebih tinggi kualitasnya. Oh ya, seperti itu? Apakah bisa diajak ngobrol dengan enak juga? Soalnya saya terbiasa ngobrol dengan Okta. Ucap Eliza. Dengan malas dan enggan, Eliza melangkah ke lantai atas. Ada seorang terapis cantik bernama Ayu yang sudah menunggunya. Perkenalkan, Nyonya Eliza. Nama saya Ayu. Saya terapis yang akan menangani Nyonya Eliza hari ini. Ya. Berikan pelayanan yang terbaik karena aku akan memiliki kencan siang ini. Wah, suami Nyonya Eliza beruntung sekali. Nyonya Eliza pandai merawat diri. Ucap Ayu memberikan pujian-pujian. Tentu saja resepsionis sudah memberitahukan bahwa Eliza adalah salah satu pelanggan yang loyal terhadap klinik itu. 1,5 jam melakukan perawatan, Eliza menuju ke sebuah tempat yang sudah dibagikan lokasinya oleh Adam. Perjalanan menuju ke kota itu melalui jalan lain, hanya jalan satu-satunya saja ditempuh selama kurang lebih 1 jam. Akan tetapi, Eliza sangat menikmatinya karena ada begitu banyak pemandangan yang indah. Eliza bahkan sengaja membuka pintu kaca mobilnya agar udara-udara dari pesisir laut masuk ke dalam mobilnya. Wah, sudah lama aku gak jalan-jalan ke laut. Terakhir kali ketika Mas Khalid pacaran dan nembak aku. Gumam Eliza merasa bersedih. Sebenarnya Eliza juga tak mengerti kenapa ada banyak laki-laki lain yang seolah datang dan pergi dalam kehidupannya padahal ia sudah memiliki suami yang luar biasa sempurna di matanya. Bahkan di mata orang lain. Eliza memarkirkan mobilnya di sisi utara. Terlihat sebuah restoran 3 lantai dengan view laut pasir putih dan burung-burung camar. Rambut Eliza yang harum dan wangi tampak bergerak tertiup angin. Pun demikian dengan dress santai yang dikenakannya. Namun, Eliza tak menemukan Adam di sana. Apa mungkin Adam terlambat? Ya, biarlah aku menunggu. Mungkin dia sedang dalam perjalanan. Gumam Eliza dalam hati, lalu duduk di lantai 3 menikmati segala suasana yang membuatnya mengenang sebuah peristiwa di masa lampau. Meninggalkan Eliza yang sedang menunggu Adam di restoran pinggir pantai. Humaira di pavilionnya masih terus-terusan menangis dan berusaha meyakinkan Khalid bahwa dirinya tak bersalah. Humaira, tolonglah jangan menangis lagi. Aku sudah tahu kalau kau tak bersalah. Tapi, Pak Hakit, gimana bisnis Pak Khalid sama Pak Emmanuel? Pasti akan gagal seperti yang Eliza katakan tadi. Pak Khalid akan kehilangan banyak uang. Sudahlah, kau tak perlu memikirkan hal itu, Humaira. Itu adalah urusanku. Yang terpenting saat ini jangan sembarangan menerima pekerjaan. Bu Asri mencoba mendekat dan menenangkan Humaira.
Humaira menangis dalam pelukannya. Ia teringat bagaimana Pak Immanuel melecehkannya, baik dengan tindakan ataupun kata-kata. Kalau aku jadi Humaira, sudah aku tusuk-tusuk pria itu. Maaf Pak Khalid, kolega Anda benar-benar luar biasa tabiatnya. Untung Anda datang tepat waktu. Ya, aku memang datang tepat waktu. Tapi segala sesuatunya terlihat ganjil. Ucap Khalid mengingat-ingat sesuatu. Terlihat ganjil bagaimana? Pak. Ya, semuanya terlihat ganjil. Awalnya ada seseorang yang menelpon saya dan ingin bertemu. Lalu tiba-tiba saja saya merasa tak mengenal nomor itu. Karena panik tadi saya buru-buru meninggalkan Humaira. Tapi, kenapa Tuan bisa kembali? Bersambung.